Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik terkasih. Bagaimana kabar Anda semua? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, karena besarlah rahmat dan kasih setia Allah beserta kita. Saya Laurencia Fani bersama Romo Karolus Putranto, Tri Hidayat Projo, yang akrab dipanggil dengan Romo Uut, akan menemani para sahabat semua dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga permenungan yang akan disampaikan oleh Romo. Bagaimana Romo kabarnya? Baik, terima kasih Fani, sehat lahir batin, dan semoga sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan baik dan penuh berkat ya. Amin Romo. Amin. Ya, marilah sahabat terkasih, kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Baik, Fani dan para sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita bersatu hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Bapa kami, syukur atas segala anugerah yang Kau limpahkan. Kami mengalami kasih setiamu dalam hidup kami. Tuntunlah kami, kuatkan iman kami, agar terutama ketika menjumpai dan berada dalam kesulitan, kami tidak melupakan dan mengabaikan Engkau, karena Engkau senantiasa menopang kami. Ajarkanlah kami berbagi kasih dalam suka dan duka, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk warga gereja. Seperti yang Kau berikan semangat pewartaan kepada Filipus. Demi Yesus Putramu Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka edisi hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 8 dan 23. Semoga mulutku bernyanyi memuji Engkau. Semoga bibirku bersorak bermadah kepadamu. Haleluya. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang juga lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadah di Kafarnaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, setelah kita simak firman Tuhan, marilah kita sekarang simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Uut. Untuk apa yang bisa kita dapatkan nih Romo dari bacaan-bacaan ini? Iya, yang bisa kita tarik benang merahnya dalam bacaan pertama dan bacaan kedua hari ini adalah bagaimana karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam diri Yesus tidak berhenti dengan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga nanti. Tidak berhenti di situ, belum selesai. Itu sebabnya mengapa kemudian Yesus mendirikan gereja, yaitu untuk meneruskan karya keselamatan Dia. Maka kalau dulu Yesus membawa kehendak Allah Bapa dalam pengajaran dan perkataan, sekarang giliran gereja meneruskan apa yang Yesus buat. Maka kalau dulu 2000 tahun yang lalu orang-orang di Israel bisa mengalami kasih Allah Bapa melalui diri Yesus, zaman sekarang tahun 2023 diminta supaya gereja meneruskan hal yang sama. Semakin banyak orang mengalami kasih setia Allah Bapa kalau berjumpa dengan orang Kristen. Kalau berjumpa dengan persekutuan para murid Yesus yang namanya gereja. Itu benang merahnya, seperti akan kita lihat nanti ya, bagaimana Filipus membuat
satu kota di Samaria bersukacita karena pewartaannya. Karena melalui Filipus lah kemudian kekuasaan Yesus juga dialami pada masa itu, diwartakan pada masa itu. Itu Pak benang merahnya. Iya, Romo. Jadi kita mulai dari yang bacaan pertama ya Romo ya. Baik. Begitu hebatnya itu Filipus. Filipus ya, dan mungkin baik juga akan terbantu kalau kita bisa membayangkan situasi komunitas pengikut Yesus pada zaman itu ya. Jangan dibayangkan bahwa pengikut Yesus itu kemudian tersebar kemana-mana. Tidak. Pada waktu itu pengikut Kristus berkumpul di Yerusalem. Hanya di Yerusalem. Hanya di Yerusalem. Maka ketika Stefanus itu dianiaya, memang itu melahirkan duka cita. Ya. Stefanus, Fani tahu Stefanus ya, salah satu dari 7 diakon itu, yang sebenarnya tugasnya kan satu, melayani, mendampingi orang-orang miskin, janda, dan yatim piatu dalam komunitas orang Kristen yang berbahasa Yunani. Jadi bagaimana komunitas Kristen di Yerusalem, walaupun kental keyahudiannya, mereka tetap terbuka pada perbedaan. Ada orang Kristen yang tidak bisa berbahasa Ibrani, tapi dari golongan Yunani, itu pun mereka layani. Ada perbedaan dalam gereja itu sudah sejak zaman para rasul. Dan yang menarik adalah, para rasul itu bisa saya katakan, kalau kita melihat bacaan pertama itu, terlalu nyaman di Yerusalem. Terlalu nyaman. Ya, mereka kenal Yerusalem. Mereka bersama Yesus di saat-saat terakhirnya di Yerusalem. Mereka sudah punya banyak kenalan, bahkan kalau kita lihat Injil Lukas, beberapa pengikut Yesus yang perempuan itu kan dari golongan atas ya. Ada yang istri bendahara Herodes ya, dan seterusnya. Maka bisa dikatakan di Yerusalem para rasul nggak kekurangan apa-apa. Rumah ada, dalam tanda kutip backingan ada, ya kan nyaman begitu loh. Itu masuk zona nyaman. Itu masuk zona nyaman para rasul. Padahal ketika Yesus naik ke surga, Yesus sudah mengatakan kan, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, mulai dari Yerusalem. Yesus meminta para rasul keluar dari zona nyaman. Tapi mereka stay di Yerusalem. Bahkan ketika terjadi penganiayaan pun dikatakan para murid Yesus tersebar ke daerah-daerah lain kecuali para rasul. Wah, ini emang para rasul ini ya. Pemimpin tetapi kok ya itu keenakan ya, keenakan di situ ya. Maka yang diceritakan yang membaptis orang di Samaria bukan para rasul, tetapi Filipus. Dan siapakah Filipus? Filipus adalah temannya Stefanus, salah satu dari 7 diakon. Ini bukan Filipus rasul karena para rasul stay Yerusalem. Sementara Filipus, salah satu dari diakon itu, pergi ke Samaria, ke daerah lain di Yudea, dan kemudian dia mewartakan Injil. Malah punya inisiatif drive untuk keluar. Iya. Dan Filipus bukan Kristen golongan Yahudi. Karena dia diakon, maka dia Kristen golongan Yunani. Maka lihat yang seolah-olah itu, dalam tanda kutip ya, warga negara kelas 2. Karena kan warga gereja kelas 1 kan yang Yahudi ya, yang dekat dengan Yesus, dekat dengan para rasul, bisa bahasa Yahudi, tetapi Filipus, Stefanus itu kan bisa dikatakan pada masa itu orang Kristen kelas 2 itu. Tapi malah mereka coba yang pertama kali mewartakan Injil. Itu menarik gitu. Ya, maka sebuah undangan bagi kita kadang-kadang kalau kita kepilih jadi pemimpin, jadi ya yang punya kuasa dan punya tanggung jawab gitu ya. Terkadang kita, ya memang kalau kita punya kekuasaan, punya tanggung jawab besar, maka kita juga pantas dilayani, pantas mendapatkan dalam tanda kutip fasilitas. Tetapi jangan itu membuat kita lupa sama tugas dan tanggung jawab kita juga dalam pewartaan. Ya ini kira-kira dalam tanda kutip penulis kisah para rasul seperti nyindir, nyentil para pemimpin gereja pada masa itu ya. Iya, jangan dong, jangan stay gitu dong. Yuk keluar seperti Filipus yuk yang melayani orang miskin dan karena itu berani keluar ya untuk mewartakan Injil. Tapi terjadi sampai sekarang, Romo, sentilan ini berlaku sampai sekarang. Maka para imam ya, saya termasuk ya kan, kesentil di sini nih.
Coba apa sih yang didapatkan para imam sebagai pemimpin? Kan juga beberapa dalam tanda kutip fasilitas yang memang diperuntukkan untuk pelayanan para imam kan ya. Ya, tetapi sekali lagi fasilitas itu ya hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pewartaan. Dan menarik bahwa kalau kita lihat lagi yang dibuat Filipus ya, mewartakan Injil ya. Dikatakan di situ ketika Filipus ya mewartakan Injil kepada satu kota di Samaria, hal pertama yang disebutkan adalah dari banyak orang yang kerasukan roh, keluarlah roh-roh itu. Jadi ketika Filipus mewartakan, berarti dengan kata-kata dan memperlihatkan tanda-tanda, yaitu dengan perbuatan, reaksi pertama adalah datang dari roh jahat. Itu menarik. Karena apa? Karena mewartakan Injil dan kemudian membaptis orang setelah pewartaan, itu berarti merenggut jiwa orang itu dari kuasa kegelapan ke dalam kuasa Tuhan. Maka yang paling protes kalau ada pewartaan Injil itu roh jahat. Karena kekurangan anggota, kekurangan hak milik dicuri oleh para pewarta. Ini yang terjadi. Dan dari sudut pandang sejarah katekise ini menarik. Karena kalau kita lihat, kan dalam katekise Gereja Katolik itu ada 4 tahap. Yang tahap pertama itu pra-katekumenat, pewartaan Injil seperti yang dibuat Filipus. Yang kedua, kalau orang setelah mendengarkan kemudian tertarik untuk mendalami lagi, masuk ke dalam tahap katekumenat. Lalu yang ketiga adalah persiapan baptis dan kemudian perayaan baptis dan menjadi orang Katolik, orang Kristen dan mengikuti yang namanya mistagogi, pendalaman iman lanjutan. Yang menarik adalah kalau orang sudah menjadi katekumen, sudah sejak dulu orang akan diberi minyak katekumen. Jadi minyak katekumen diberikan dengan tanda salib di dahi. Apa fungsi minyak katekumen? Salah satunya adalah untuk pengusiran setan. Dengan menjadi katekumen, kamu memasuki tahap awal berpindah dari kegelapan ke cahaya. Inisiasi ya. Inisiasi ada dalam bacaan pertama ya. Roh jahat yang pertama kali bereaksi karena pewartaan Filipus. Kemudian oleh gereja di abad ketiga, abad keempat itu dibuat sebuah ritual melalui penerimaan katekumen, salah satunya dengan minyak katekumen yang merupakan tanda eksorsis kecil, pengusiran kecil. Maka dengan minyak ini dan memberi tanda salib di dahi, kamu pelan-pelan beralih dari kegelapan menuju terang. Itu. Maka ada banyak hal yang bisa kita kupas dari bacaan pertama untuk kontekstual kita di saat ini. Itu Romo untuk minyak untuk inisiasi itu yang katekumen itu sama nggak dengan perminyakan sakramen yang kita terima? Tidak, itu beda. Beda. Jadi pada saat misa Krisma hari Kamis pagi sebelum Kamis Putih yang lalu ya kan, Bapak Uskup kan itu memberkati 3 guci minyak, 3 guci yang di dalamnya ada minyak. Ada minyak katekumen, ada minyak perminyakan, dan ada minyak untuk sakramen Krisma, penguatan. Nah itu jadi 3 minyak yang berbeda itu. Maka minyak katekumen ini minyak yang dipakai untuk para katekumen ketika mereka dari tahap pra-katekumenat mengatakan, ya aku mau mengikuti Yesus sebagai seorang katekumen. Maka minyak katekumen itu diberikan. Minyak katekumen diberikan lagi nanti ketika 40 hari menjelang baptisan. Ada pelajaran katekumen kan. Nah itu dikasih lagi tuh. 2 kali jadi ya? Sering kali. Karena bisa jadi setiap kali pelajaran bisa dikasih. Kan Filipus mengajar mewartakan roh jahat pada lari. Lambangnya itu tuh. Dan dalam sejarah gereja ketika sudah mau mendekati pembaptisan, setiap hari dikasih minyak katekumen. Supaya tanda ini pertarungan rohani nih. Benar-benar nih. Betul-betul. Jadi memang ini adalah pertarungan kegelapan dan terang. Maka ketika dia dibaptis, dia menjadi anak-anak terang. Maka ada lagunya kan, jadilah anak-anak terang. Nah, itu nggak ada hubungannya. Tapi itu simbolnya anak terang. Karena dia ditarik dari dunia gelap ke dalam gereja dan menjadi mengikuti Yesus menjadi putra cahaya. Itu minyak katekumen di situ. Dan ketika pembaptisan pun sekali lagi untuk terakhir kalinya minyak katekumen dikasih. Karena itu saat yang paling penting. Dulu dalam tradisi gereja abad ke-3, abad ke-4, ketika dibaptis, calon baptis akan masuk ke dalam ruangan yang khusus untuk pembaptisan, lalu dia akan
menanggalkan seluruh pakaiannya sebagai tanda meninggalkan kehidupan lama, lalu dilumuri, nggak hanya diolesi, dilumuri minyak katekumen tuh, sebagai tanda bahwa ini milik Tuhan, dikuduskan untuk Tuhan. Maka eksorsis terakhir dilakukan sebelum baptis. Nanti setelah dibaptis dicelupkan dengan menyebutkan nama, aku percaya pada Allah Tritunggal, diberi minyak lagi, tapi sekarang minyak krisma. Baptis krisma iya, ya? krisma. Setelah minyak krisma diberikan, lalu diantar oleh uskup atau oleh imam ke dalam gereja, dan di situ umat sudah menanti baptis yang baru. Dan bersama-sama umat untuk pertama kalinya si baptis baru bersama seluruh gereja mendoakan doa Bapa kami dalam perayaan Ekaristi. Itu dari sejarah katekese. Iya, bagus sekali ya upacaranya ya kalau kita lihat. Ini, dan itu ternyata akarnya ada di kisah para rasul ini ya. Dimulai dari sini ya, baru mengerti Romo. Nah, terus Romo, kan Filipus itu dia membaptis ya. Tapi dia tidak bisa menurunkan apa istilahnya. Betul. Tidak bisa. Ini baptisannya belum baptisan Roh Kudus. Sah gitu ya. Memang pada waktu betul yang betul Fani, pertanyaannya bagus sekali. Filipus memang membaptis, tetapi kalau kita baca berikutnya, ini baptisan masih menurut baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan air, belum mendatangkan Roh Kudus. Nanti tugas para rasul lah yang menggabungkan mereka ke dalam komunitas Yerusalem. Jadi memang baptisannya itu perlu disempurnakan dengan penumpangan tangan para rasul. Inilah yang kemudian nanti berkembang menjadi sakramen penguatan. Tapi itu udah nggak pakai air lagi ya waktu para rasul itu. Nggak, hanya menumpangkan tangan tangan Sudah dibaptis oleh Filipus lalu menumpangkan tangan. Nah, ini bukan berarti baptisan Filipus tidak mendatangkan Roh Kudus, tetap mendatangkan Roh Kudus, tetapi tidak sempurna kalau belum digabungkan secara penuh ke dalam komunitas. Itu tugas para rasul. Yang sekarang menjadi tradisi kita. Pelayan ordiner atau pelayan umum untuk sakramen penguatan adalah uskup. Seperti dulu, yang menggabungkan secara penuh orang ke dalam komunitas Yerusalem adalah para rasul, bukan Filipus. Maka sakramen krisma berdasarkan tradisi itu, seperti hanya para rasul yang menumpangkan tangan dan menggabungkan orang itu ke dalam gereja. Demikian juga untuk sakramen penguatan hanya oleh uskup. Nah, seperti itu. Maka kan Yohanes dan Petrus ya ke Samaria lalu menumpangkan tangan, menyimbolkan bahwa orang itu sekarang digabungkan dengan komunitas, dan penumpangan tangan juga sebuah tanda perutusan. Maka sakramen krisma fungsi utamanya adalah melengkapi karunia baptisan dengan karunia perutusan. Artinya orang yang dibaptis itu bukan untuk dirinya sendiri. Orang dibaptis tujuannya untuk perutusan. Bisa mewartakan. Itu maka sakramen krisma menggenapi rahmat sakramen baptis. Jangan kayak para rasul stay di Yerusalem terlalu nyaman. Zona nyamannya itu ya Romo. Nah, terus diceritakan di situ ya. Terus Filipusnya sendiri sangat umat di sana sangat bersuka cita. Baru mendengarkan pewartaan dan melihat tanda-tanda seorang diakon udah bersuka cita. Apalagi nanti para rasul ke sana lebih bersuka cita lagi. Dan kisah Filipus yang membaptis dan memberikan tanda tidak hanya di sini. Kita akan melihat nanti bagaimana Filipus juga dibawa oleh Roh Kudus ketemu dengan seorang pejabat dari Ethiopia yang sedang naik kereta kuda dan membaca salah satu nas dari kitab Nabi Yesaya. Maka kalau menjadi pewarta siap-siap dibawa Roh Kudus. Kemana kita nggak tahu. Ini kadang-kadang menakutkan tapi penuh sukacita. Karena Roh Kudus memenuhi kita. Menakutkannya apa dong? Menakutkan ya dibawa ke tempat yang kita nggak tahu, ya kan? Itu Filipus tiba-tiba diculik sama Roh Kudus, tahu-tahu bisa ada di samping kereta kuda orang Ethiopia. Itu kan menakutkan. Dibawa ke tempat yang kita tidak begitu kenal ya. Siapa orangnya, ini arahnya kemana ya. Kalau mau beli
apa namanya, beli makanan di mana, serba nggak tahu. Itu menakutkan, itu agak membuat deg-degan juga. Seperti kita kalau diutus misalnya untuk para romo itu kan ke tempat yang tidak begitu dikenal. Yang antah-berantah Antah gitu. berantah ya, dia kan ketakut ya. Iya. Itu menakutkannya di situ. Tapi ada sukacita karena apa? Kesana punya tujuan, kesana punya satu hal yang Tuhan percayakan, sukacitanya di situ. Ada misi, yang sukacitanya di situ. Ya. Dan Romo memang harus setia dengan berutusan itu ya, Romo. Yes, iya. Hanya dengan demikian Romo senang, happy. Ada sukacita. Iya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan break sejenak untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami, Romo Carolus Putranto Trihidayat Projo dan saya Laurencia Fani. Kita akan lanjutkan di edisi kedua pada ORK hari ini. Sebelumnya, bagi sahabat yang ingin menyampaikan usulan atau saran, dapat mengirimkan ke email orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Mari Romo, kita lanjutkan ya Mo. Yes. Sesi kedua ini untuk apa yang bisa kami dapatkan insight-insightnya untuk bacaan Injil Romo. Silakan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan Injil hari ini luar biasa karena berbicara tentang apa itu hidup. Kita semua tahu manusia punya jiwa, raga. Tapi kadang-kadang hidup itu dibatasi pada yang raga, pada yang material, pada yang fisik. Bacaan Injil hari ini mengingatkan bahwa hidup lebih daripada perkara fisik. Hidup itu juga terutama ketika roh kita hidup, ketika jiwa kita hidup. Maka seperti kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, untuk Yohanes dan untuk kita, hidup itu terutama berada bersama Allah. Itulah hidup. Ya. Maka dalam situasi apapun, bahkan setelah kematian duniawi sekalipun, kita tetap hidup. Karena kita dipanggil dan diciptakan untuk berada bersama dengan Allah. Ini kurang lebih inti dari bacaan Injil. Itu sebabnya mengapa dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, segala hal yang terkait dengan hidup kekal itu dilambangkan dengan hal-hal yang material, yang jasmani, ya kan? Misalnya, untuk bisa hidup secara jasmani kita butuh makanan. Roti misalnya, karena kita di Palestina, Israel, makanan utamanya roti. Kalau Yesus hidup di Indonesia, pasti akulah masih hidup. Ya, enggak. Tapi artinya Yesus menyamakan dirinya dengan makanan. Apapun itu, dia mau menjadi makanan, dia mau memberi hidup. Seperti makanan fisik memberikan kita kehidupan fisik, Yesus memberikan kehidupan, bukan kehidupan fisik, kehidupan kekal. Nah, itu. Dia mau menjadi makanan supaya kita hidup kekal. Supaya kita selalu berada dengan dia. Kalau saya hubungkan dengan Injil lain, menarik bahwa Yesus sebagai roti hidup, itu sudah ada sebenarnya dalam Injil Lukas. Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik pasti tahu ya. Dalam Injil Lukas disebutkan Yesus dilahirkan di kandang domba, lebih tepatnya di palungan. Palungan kan tempat makan hewan. Iya, itu yang pertama. Yesus dilahirkan di tempat makan hewan. Dia mau menjadi makanan untuk hewan. Ya, jadi dalam Injil Lukas dengan menyebut Yesus ditempatkan dalam palungan, kita sudah diarahkan bahwa anak ini akan menjadi makanan seperti dia dilahirkan dalam palungan tempat makanan hewan. Itu petunjuk yang pertama dalam Injil Lukas. Petunjuk yang kedua adalah dalam Injil Lukas yang sama, kita juga menemukan
informasi bahwa Yesus tidak hanya dilahirkan di palungan, tapi di sebuah kota. Namanya kota Bethlehem. Dan Bethlehem itu artinya adalah Bet itu rumah. Maka dari kata Bet ada kata bait ya. Maka bait Allah itu rumah Allah. Bethlehem rumah apa? Rumah roti. Bethlehem itu artinya rumah roti. Yesus dilahirkan di sebuah kota yang namanya rumah roti, di sebuah palungan tempat makanan hewan. Luar biasa. Dia akan menjadi roti dengan cara yang hina di kayu salib. Maka sebelum Yesus sengsara dan wafat memanggul di atas kayu salib, dia mengadakan perjamuan malam terakhir. Ini cara Tuhan untuk mengatakan, aku selalu besertamu. Karena aku yang memberikan kamu kehidupan. Karena akulah roti hidup. Karena hidup bagi kita berarti berada bersama Allah. Maka dia mau berada bersama kita dengan cara menjadi makanan hidup kita. Luar biasa. Itu sebabnya mengapa walaupun Yesus, nah ini menarik. Dia mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Yesus yang bergerak turun ya. Seperti saya katakan tadi, dia mau turun ke dalam palungan dengan cara yang hina. Demikian juga Yesus dari Allah Putra mau menjadi manusia ke tempat yang lebih rendah. Tetapi bukan berarti kita santai-santai aja. Ya, dia yang turun, ya udahlah kita duduk santai. Yeay, datang Yesus. Enggak. Yesus datang, tetapi apa perintah Yesus? Barang siapa datang kepadaku. Kita juga diminta untuk bergerak. Untuk datang kepada dia, enggak duduk-duduk santai. Barang siapa datang kepadaku dan percaya, ya, dia akan memperoleh hidup kekal, dia tidak akan haus lagi, dia tidak akan lapar lagi. Maka kita juga diminta untuk move. Kita juga diminta untuk bergerak. Tidak hanya menerima Yesus secara pasif, kita diminta untuk datang kepadanya. Dan bagaimana kita datang? Nah, ini dia. Masalahnya begini. Yesus memang memberikan roti hidup yang memberikan kita kehidupan kekal, tetapi ada banyak roti. Kadang-kadang kita tidak mau menyambut roti yang memberikan kita kehidupan kekal. Kita kadang-kadang lebih suka memilih roti yang memberikan rasa kenyang, fisik, nikmat fisik. Kadang-kadang kehidupan kekal nggak menarik. Ya. Coba sekarang kalau misalnya dalam sekolah minggu atau pendampingan iman, kita bertanya kepada siswi, siapa yang mau hidup kekal, mau masuk surga? Semuanya angkat tangan. Saya Romo. Siapa yang mau masuk surga sekarang? Nggak ada yang mau. Ya, kalau masuk surga sekarang nggak bisa mati, nggak bisa nonton serial yang belum selesai, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kadang-kadang kehidupan kekal nggak menarik. Lebih menarik kehidupan di dunia ini. Ya. Maka ada bahaya juga, walaupun Yesus sudah menjadi roti yang memberikan kehidupan kekal, dunia tidak memilih roti itu. Dunia lebih memilih roti yang memberikan rasa kenyang saat ini, memberikan kenyamanan, kenikmatan. Dengan kata lain, kadang-kadang Yesus menjadi pilihan yang kesekian, bukan pilihan yang pertama. Ada banyak yang harus kita tinggalkan untuk memilih Yesus. Dan ini terjadi tidak hanya di zaman para rasul, tapi sampai zaman sekarang. Contohnya, kita lihat misalnya gereja-gereja di Amerika Latin. Amerika Latin itu kan penduduknya kebanyakan Katolik. Iya, mayoritas. Mayoritas Katolik. Tetapi dari sekian banyak orang Katolik di Amerika Latin, berapa banyak yang betul-betul memilih Yesus sebagai panutan hidupnya, pedoman hidupnya, dengan cara menjumpai Yesus di antara orang-orang miskin. Tidak banyak, ya. Bahkan sesama Katolik menindas Katolik lainnya. Katolik yang lebih berkuasa memperbudak Katolik yang lebih miskin, yang lebih ada di bawahnya. Itu sebabnya dari Amerika Latin lahir gerakan teologi pembebasan, yaitu mengingatkan orang-orang yang punya kuasa dan tanggung jawab bahwa kamu juga pengikut Kristus loh. Pilihlah Kristus dan ikutilah Kristus. Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Kalau kita memilih Kristus, kita akan berbagi roti. Tapi kalau kita tidak memilih Kristus, kita akan mencuri roti. Nah, itu yang dibuat oleh, itu yang terjadi di tahun 70-an di Amerika Latin. Banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, berkuasa, tapi mencuri dari orang-orang yang lebih miskin. Itu. Maka memang kelihatannya indah. Akulah roti hidup, barang siapa percaya akan memperoleh hidup kekal. Tetapi
itu butuh perjuangan untuk datang kepada Yesus dan menyambut roti hidup itu. Karena apa? Seperti Yesus tidak melakukan sesuatu untuk kehendaknya sendiri, tapi untuk kehendak Bapa. Demikian juga kita. Kalau kita makan roti hidup, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk melakukan kehendak Yesus, kehendak Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Nah, itu sebabnya mengapa dulu di abad keempat, abad kelima, kembali ke abad kelima. Romo kok supaya yang jadul-jadul, karena jadul-jadul itu vintage, bagus gitu ya. Bagus. Dulu Santo Basilius Agung pernah berkata demikian. Jangan kamu membaptis orang yang belum menampakkan dalam kehidupannya sebagai seorang murid Kristus. Jadi untuk Santo Basilius, orang jadi murid Kristus dulu, baru dibaptis. Maka para katekumen itu sudah murid Kristus. Karena mereka sudah mau hidup menurut kehendak Kristus. Mereka sudah siap untuk menjadikan Kristus sebagai jalan kehidupan dia. Dengan wujud yaitu, maka orang yang dibaptis itu sudah harus menunjukkan niat baiknya. Artinya jangan membaptis orang sebelum dia hidup sebagai murid Kristus. Dan yang menarik adalah dalam salah satu kriteria untuk pembaptisan itu ada, kan dulu itu kan untuk diterima sebagai calon baptis itu ada ritualnya. Sampai sekarang sih masih ada ya. Ada ritual orang diterima sebagai katekumen. Lalu ikut pelajaran katekumen selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya tergantung. Nah, setelah itu selesai, mereka akan masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu persiapan baptis dekat. Ini ada ritualnya juga, namanya ritual penulisan nama. Sampai sekarang masih disebut itu, atau ritual cahaya, karena akan baptisan. Ya. Dulu, uskup akan menulis nama calon baptis. Itu adalah simbol, begitu nama calon baptis ditulis oleh uskup di buku calon baptis, nama dia juga ditulis di buku di surga di sana. Itu simbolnya seperti itu. Dan ada kriterianya supaya orang diterima ke dalam kelompok calon baptis dekat. Kriterianya adalah 1, hidupnya saleh. Hidup saleh itu berarti berdoa dan berdoa ya, saleh ya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah menghormati para janda. Kenapa para janda? Karena janda adalah simbol atau mewakili orang-orang yang miskin dan lemah. Janda dalam masyarakat tradisional zaman dahulu itu 1, tidak punya pegangan penopang hidup ekonomi. Suaminya meninggal. Dan kedua, kalau anaknya itu juga bukan laki-laki dan tidak ada anak laki-laki, ya akhirnya seorang janda pada masa itu tergantung dari belas kasih orang lain. Maka kriteria untuk bisa dibaptis dengan menghormati para janda artinya menghormati, berbagi kepada mereka yang menderita, yang miskin papa. Syarat dibaptis. Maka akulah roti hidup, kita mendatangi Yesus, dan sambil mendatangi Yesus, kita berbagi kehidupan dengan yang lain. Membuka hati kita untuk berbagi roti, yaitu sebagai sebuah sumber penghidupan kepada yang lain. Itu cara mendatangi roti hidup. Berbagi. Kalau nggak berbagi berat, ya. Kita nggak akan sampai ke Yesus. Karena kita ngumpulin semua untuk diri kita, kan berat jalannya tuh. Jadi kura-kura ya. Jadi kura-kura dalam perahu, ya kan, pura-pura nggak tahu bahwa kalau ke Yesus itu mesti berbagi, ya kan. Nggak bisa kita datang ke Yesus kalau nggak berbagi, nggak bisa. Terlalu berat bebannya. Maka sambil mendekati Yesus kita berbagi, berkurang beban kita, mendekati Yesus berbagi, berkurang, sampai-sampai ke hadapan Yesus kita lega. Kita dilahirkan tanpa apa-apa, kita kembali ke Yesus juga tanpa apa-apa. Biar Yesus yang memenuhi hidup dan diri kita. Itu pesan dari bacaan Injil, akulah roti hidup, dan kita diminta juga untuk berbagi hidup, khususnya kepada mereka yang miskin papa. Iya. Itu inisiasi. Jadi kita harus selalu terbuka ya hati kita buat sesama kita, terutama yang menderita, yang membutuhkan, miskin papa, dan sekarang ditambah disabilitas ya. Disabilitas, betul, karena mereka juga butuh ya sapaan secara khusus. Padahal di Injil pernah nggak sih Romo dibilang ada yang disabilitas gitu? Oh ada ya? Ada. Pada masa itu disabilitas mungkin tidak seperti sekarang ya, tetapi
ada golongan-golongan yang dianggap disabilitas. Contohnya, disabilitas fisik. Kalau kita ingat cerita seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Oh iya. Itu disabilitas itu. Karena badannya itu dianggap badan yang bocor. Tidak solid. Maka dia terus-menerus mengeluarkan darah. Ya. Yang menarik apa? Yesus badannya seperti perempuan itu. Mengapa? Energinya bocor. Yesus nggak bisa mengendalikan energi dalam dirinya begitu bersentuhan dengan orang yang menderita. Energinya keluar begitu saja untuk diberikan kepada orang yang menderita. Yesus menyamakan diri dengan orang yang badannya disabilitas wanita itu. Maka kita kalau mau datang ke Yesus ya seperti Yesus itu ya. Bersentuhan dengan penderitaan, perhatian kita langsung keluar. Totalitas gitu. Ya. Nah, itu maka dalam Injil ada banyak kasus yang bisa kita terapkan untuk disabilitas modern. Sehari-hari udah bener nyata. Kita nyatakan loh saat ini masih cocok banget. Cocok sekali. Dan disabilitas bukan hanya fisik. Ada disabilitas sosial. Mereka yang nggak bisa terlibat karena disingkirkan, karena perbedaan, ya kan. Macam-macam itu disabilitas sosial yang ada. Mereka yang baru keluar dari penjara, kan dicurigai. Nggak boleh terlibat ini itu. Itu kan disabilitas juga. Aku tomat gitu ya, Romo. Iya. Itu. Iya, Romo. Terima kasih ya, Romo, untuk inspirasinya yang sama-sama, Fanny, yang sangat memberkati kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dimampukan ya, Romo, untuk selalu membuka hati menerima roti dan sabda dari Tuhan kita. Nah, sekarang Romo sebagai closing statement untuk kita apa nih? Sebagai closing statement adalah kalau Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai roti hidup dan kita percaya pada Dia, datang kepada Dia dan menyambut roti itu, maka kita juga diundang untuk berbagi kehidupan kepada yang lain, khususnya yang menderita. Itu yang dibuat Filipus, berbagi kabar sukacita. Itu yang dibuat Yesus, berbagi kehidupan. Maka kita tidak bisa mengaku Kristen tanpa melakukan hal yang sama, yaitu berbagi. Dan ingat, setiap kali kita doa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Rezeki itu datang dari Tuhan, dan kita teruskan kepada yang lain. Maka berilah kami rezeki pada hari ini, selain doa mohon rezeki, tapi juga doa mohon kekuatan untuk berbagi rezeki, berbagi roti, berbagi sumber kehidupan. Terima kasih banget, Romo. Sekali lagi, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampailah kita di penghujung acara ini. Akan ditutup dengan doa oleh Romo, dan kita mohon berkat sekalian ya, Romo. Baik, marilah Fanny dan para sahabat Oase Rohani Katolik, kita satukan hati dan budi kita kembali untuk doa dan mohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk kesempatan ini, kami Kau perkenankan mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar dengan sabda yang telah kami dengarkan dan renungkan, kami Kau ubah menjadi ciptaan baru, yang dengan penuh sukacita datang kepadamu, dan kemudian membagikan sukacita itu kepada sesama, khususnya yang membutuhkan. Demi Yesus Putra-Mu, Sang Roti Hidup, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan dalam permenungan ini, dan karya aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada sahabat setia Oase Rohani Katolik, sampai di sinilah kebersamaan kita, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pimpinan, pengurus, juga tim teknis dari acara ORK ini untuk pelayanannya sehingga siaran dapat berlangsung dengan baik. Kami Romo Karolus Putranto Trihidayat
Projo dan saya Lorencia Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.